Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Yes, pemirsa Opini, sekarang kita akan ngajak nih, ngasih challenge ke Bang Edi untuk bermain jawab cepat this or that ya. Ini berkaitan dengan ya seputar kegiatan sehari-hari Bang Edi ini. Sudah siap Bang Edi? Ada beberapa pertanyaan yang sudah tim Opini siapkan untuk Bang Edi jawab secara cepat. Kita akan langsung masuk pemirsa Opini dengan pertanyaan yang pertama nih untuk Bang Edi. Lebih penting tim yang bisa saling memahami atau saling melengkapi? Memahami. Oke, penting tim yang memahami. Nah, kenapa Bang Edi? Kenapa tidak yang saling melengkapi? Memahami ini Bang sering terjadi kadang-kadang teman kita ini ada kurangnya. Oke. Ada yang lebih, ada yang kurang. Itu penting sekali mereka memahami antar sesama tim supaya tahu ini kurangnya, jangan kita harus menutupin gitu. Oh, oke, betul. Jadi betul. harus dipahami. Dan semua games yang kita lakukan itu semuanya harus memahami. Siapa yang kita outbound kan harus paham dari mana, siswa orang pesertanya dari mana, dan kita pun harus paham apa yang kita lakukan sebagai seorang trainer. Oh, oke, benar. Jadi lebih enak untuk mendapatkan tim yang saling memahami daripada saling melengkapi. Oke, itu dia pemirsa Opini untuk pertanyaan pertama, dan kita masuk pertanyaan kedua adalah lebih mudah membentuk kekompakan di lapangan atau di ruang kerja? Lapangan. Di lapangan. Oke, alasannya Bang Edi? Kekompakan di lapangan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Games-games yang kita buat di lapangan. Selain itu di lapangan pun kita udah bisa berpikirnya sangat jernih. Karena kita bisa jauh melihat, memandang, mata tidak memandang. Tidak terpatok dengan bangunan-bangunan, batasan-batas sekat-sekat gitu. Medianya pun banyak di lapangan. Dan nanti udah dari lapangan, nanti masuk ke ruangan udah dipersempit kan. Kita main yang besar-besar dulu. Oke, jadi berpikirnya bisa lebih luas lebih gitu ya. luas. Lebih berkreativitas. Oke, itu dia. Masih ada pertanyaan berikutnya nih. Pilih tim yang berani berdebat demi solusi atau yang selalu setuju demi damai? Berdebat demi solusi. Oke, berdebat. Wah, suka perdebatan beliau ini. Kenapa Bang Edi lebih milih yang suka berdebat nih untuk cari solusi? Sebenarnya Pak, berdebat ya, tapi lebih ke diskusi kalau saya, bukan berdebat. Karena saya setiap kami setiap mau bikin suatu ada masalah, pasti minta saran-saran dulu teman-teman. Nanti ada yang memantau, nanti kita simpulkan, ngerucut nih. Nanti itu disimpulkan. Jadi hasil dari keputusan itu hasil sama-sama. Jadi harus diterima. Kita nggak otoriter di situ untuk semua lini. Jadi terbuka ruang untuk saling mengungkapkan pendapatnya. Mungkin, wah kita mau bikin games ini, gamesnya seperti ini. Nah gimana dari teman-teman gitu ya. Oke, seru sekali. Pasti begitu kumpul-kumpul sering terjadi perdebatan, tapi lebih ke arah diskusi Bang Edi. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut nih untuk Bang Edi. Tim yang cepat mencapai target atau tim yang berkembang dalam prosesnya? Berkembang dalam proses. Oke, sudah ketahuan ya dari obrolan segmen 1 juga Bang Edi sudah mengutarakan menikmati proses. Nah, kenapa nggak yang langsung, target kita bulan ini misalnya mungkin membuat karya seni langsung terjadi gitu saja, atau secara prosesnya? Kenapa akhirnya memilih berkembang dalam proses Bang Edi? Kalau menurut saya Bang ya, kalau berkembang dalam proses, kita terus berkembang nih, berproses. Targetnya jangka pendek, tapi kalau berkembang dalam proses itu jangka panjang. Kita memilih untuk jangka panjang. Betul sekali. Jadi lebih milih jangka panjang daripada target capai udah selesai, batas itu finish gitu Bang Edi. Oke. Nah, kita lanjut kembali nih. Kerjasama karena perintah atau karena rasa tanggung jawab? Tanggung jawab. Oke. Karena rasa tanggung jawab. Oke. Nah, apa yang menurut Bang Edi nih harus nih setiap tim itu punya rasa kerjasamanya karena tanggung jawabnya? Nah, jadi udah bentuk kita memilih orang yang memang karakternya bertanggung jawab, Pak. Itu yang pertama, tim yang bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu kita udah tenang, pasti mereka bakal selesaikan masalah-masalah yang ada, job-job yang ada itu dengan rasa tanggung jawab. Dengan rasa tanggung jawab itu rasa cinta yang timbul.
Oke. Karena mereka bekerja dengan senang karena udah ada rasa tanggung jawab. Dan kita tidak was-was dengan apa yang kegiatan yang kita lakukan kalau semuanya udah ada rasa tanggung jawab. Oke, benar, dikasih tugas ini semuanya rasa tanggung jawab, rasa memiliki, jadi lebih enak gitu ya. Lebih Dari enak. sang komandonya pun juga lebih enak gitu ya. Lebih enak. Mengajak timnya untuk kita harus lakukan plan ini gitu. Lanjut lagi Bang Edi. Ya. Oke. Pilih 1 orang hebat atau 5 orang yang saling mendukung. 5 orang saling mendukung. Oke, ini seperti ibarat kata Soekarno ya. Ya. Beri saya 10 orang pemuda akan saya guncangkan dunia nih. Betul. Oke, alasan Bang Edi nih memilih 5 orang yang saling mendukung daripada 1 orang yang tim hebat. Ada pepatah itu Bang, kalau jalan sendiri cepat, jalan rame-rame itu tapi bisa jauh. Nah, jadi seperti itu juga. Kita butuh orang yang bukan 1 orang yang hebat, tapi 5 orang yang kompak, yang satu visi, satu tujuan. Karena bakal bisa jadi besar Betul. daripada 1 orang. Dia nggak bakal sebesar apa sih kalau 1 orang kan, tapi kalau 5 bisa jadi besar. Oke, banyak peribahasa nih pemirsa opini yang melambangkan bahwa kalau kita banyak-banyak mengerjakan suatu hal itu akan semakin ringan. Contohnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya. Nah, kita lanjut kembali ke soal yang berikutnya nih. Kompak karena tekanan atau kompak karena kesadaran bersama? Karena kesadaran bersama. Oke. Bukan karena tekanan ya. Bukan karena tekanan. Kompaknya karena diperintah kita harus bersatu nih. Ditekan terus. Lebih baik karena kesadaran bersama. Nah, cara Bang Edi nih untuk menimbulkan dengan sesama tim yang ada di seiring untuk meningkatkan rasa kesadaran bersama nih. Ini kalau saya memilih memang tim yang fashion atau bukan fashion sih. Mereka sukanya ke yang kita cari nih. Kalau dipaksain dia nanti terpaksa Bang. Tapi kalau dia memang dia suka, dia bekerja itu nggak tahu waktu tapi nggak ngeluh. Oh. Kita lembur dia nggak, malah dia pengen selesai walaupun udah di luar jam kerja. Itu yang susah. Jadi memang yang harus cinta dengan kerjanya, memang fashion dia harus tepat orang pada tempatnya, penempatannya. Oke, jadi memang sudah sesuai sama porsi masing-masing. Porsi gitu. masing-masing. Nah, terkaitan dengan Bang Edi ini kan seorang owner nih, otomatis juga menjadi pemimpin di tim seiring nih. Nah, satu pertanyaan mengenai kepemimpinan saya akan tanyakan ke Bang Edi nih. Mau jadi pemimpin yang tegas dari awal atau pemimpin yang tumbuh bersama timnya? Tumbuh bersama tim. Oke, jadi tidak apa-apa, tidak dianggap tegas sama tim yang lain gitu Bang Edi, tapi memilih tim pemimpin yang tumbuh bersama tim yang lain. Saya lebih sering membuatnya itu. Lebih sering di belakang layar sebenarnya Bang. Oke. Iya, jadi kalau ada event-event ya teman-teman yang masuk, saya support lebih kita maju sama-sama, bawa nama seiring sama-sama. Oke, benar. Bukan karena saya majunya seiring, bukan karena saya tim buildingnya berdiri, jadi semua sama-sama. Oke, itu dia pemirsa opini. Pertanyaan kita di This or That sudah dijawab sama Bang Edi. Nah, untuk Bang Edi sendiri, Bang Edi, kalau dari pembentukan karakter baik-baik lagi untuk di tim seiring sendiri ini kan isinya juga anak-anak muda semua. Nah, bagaimana cara Bang Edi untuk menyatukan kembali lagi adalah dari semua ide-ide, semua keinginan dari tim yang ada di internal dari seiring? Ya. Yang pertama ya pastinya harus mengenal Bang. Jadi sebelum ada beberapa orang yang memang belum akrab, saya harus mengenal dulu. Oke. Kita ngobrol ringan, terus apa sih tujuannya? Banyak sekali obrolan di sana sehingga sampai keluarganya pun kita udah tahu seperti ini. Akhirnya kita kenal nih. Oh, jadi sampai menyentuh ke keluarganya. Iya, kita main, saya kunjungin beberapa rumah seperti apa. Jadi saya lebih tahu bagaimana rumahnya, keluarganya bagaimana. Dan waktu kita kerja pun asik. Betul. Kita nggak kerja terus, kita tanyain bagaimana sehat orang tua. Jadi keakraban itu muncul. Nah, kita buat seperti keluarga, bekerja seperti bermain. Oke, buat rasa seperti keluarga, bekerja seperti bermain. Wah, keren ini, filosofinya keren ini. Jadi memang saya tegak kepada teman-teman yang di admin misalnya kan, kerja kamu jangan seperti kerja tapi bermain. Oke. Ada yang main lukis, kamu bermain melukis. Oke, betul. Nah, ayo ajak main dia bermain melukis, ajak dia bermain tanah liat. Karena yang bermain kan Bang. Betul. Jadi di situ kadang-kadang sampai jam 6 saya suruh pulang, belum mau pulang nanti aja Pak. Saking asik, saking Saking serunya gitu asiknya. ya. Jadi itu membuat semangat kita juga timbul kan dari teman-teman yang semangat.
semangat saya pun timbul. Seperti itu. Mau diapain lagi nih, kita harus semangat nih gitu. Oke, benar-benar betul. Jadi kalau di tempat kerja itu kita seperti bermain, otomatis kan lebih enak gitu Bang Edi ya. Kayak kita masih kecil kan, Bang. Betul. Kita kalau udah seperti bermain, kita waktu terasa panjang. Benar. Tapi kalau kita bekerja, cara bekerja itu waktu semakin singkat. Benar. Nah, jadi kita supaya waktu makin panjang, asik di mana kita bekerja, asik buat senyaman mungkin. Buat dirimu senyaman mungkin di mana kamu bekerja. Oke, jadi seperti itu nih. Jadi buatlah suasana yang nyaman di tempat kerja. Jadikan tempat kerja itu tempat bermain. Tapi jangan sampai salah nih pemirsa opini. Nanti habis sudah nonton opini ini, oh berarti gitu ya pesan-pesannya. main song, main gap, Betul. jangan. Sampai di kantor sudah bawa kartu masing-masing. Ya main song di kantor. Bukan seperti itu, maksudnya buatlah suasana yang nyaman. Yang rileks gitu ya. Jadi begitu ada tekanan, kita juga nyantai, pekerjaan juga semua selesai tepat waktu gitu. Betul. Oke deh, pemirsa opini jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali lagi setelah yang lewat berikut ini, tetap di obrolan pas di sini.